Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Herina dari Prodi PAI kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang KBK atau Kurikulum 2004. Sebelumnya yang saya taklimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Dr. Aziz Abdul Wahab BAMAG, dan tak lupa pula dosen pengampu Ibu Pustiana Arisanti MPDI. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, yang pertama kita harus mengetahui latar belakang reformasi kurikulum. Pemerintah yang terus berupaya melakukan perubahan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan kurikulum yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Untuk memperbaiki kurikulum 1994, muncul UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan terjadi perubahan pengelolaan pendidikan dan sentralistik ke desentralistik. UU Sistem Pendidikan Nasional juga menuntut adanya perubahan pengaturan dan pengembangan kurikulum. Tuntutan globalisasi dalam pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing. Selanjutnya, apa alasan perubahan kurikulum 1994 di sini? Nah, alasan lahirnya kurikulum ini antara lain yang pertama adalah materi kurikulum sebelumnya, yaitu materi kurikulum 1994 terlalu padat dan jam pelajarannya terlalu banyak. Yang kedua, kurikulum 1994 kurang memberi keleluasaan guru dan siswa untuk berkreasi. Yang ketiga, lebih berorientasi pada aspek kognitif dan belum mengembangkan life skill. Yang keempat, GBPP terpusat sehingga kurang luas. Yang terakhir yaitu pembelajaran masih bersifat klasikal dan kurang dijaga. Nah, memasuki ke materi, apa itu kurikulum 2002? Apa itu kurikulum 2004? Nah, di sini ada pengertian, tujuan, dan struktur beserta modelnya. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK merupakan kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mulai tahun 2004 untuk menggantikan kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini menekankan pada pembentukan kompetensi siswa baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Kurikulum di sini memiliki tujuan dan sasaran, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di era globalisasi. Sasarannya adalah memberdayakan siswa untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Struktur. Selanjutnya itu struktur kurikulum 2004. Mencakup kompetensi inti yang terdiri dari aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Strukturnya meliputi mata pelajaran wajib dan pilihan. Selanjutnya adalah model pendekatan pembelajaran. Model dan pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2004 antara lain problem based learning, project based learning, dan cooperative learning. Pendekatannya menggunakan pendekatan konstekstual CTL atau konstekstual teacher and learning untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Munculnya kurikulum 2004 ini juga didasari oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama ada kondisi politik. Nah, di sini yang mendasari kurikulum di sini adalah adanya reformasi 1998. Reformasi 1998 membawa perubahan sistem politik di Indonesia yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kaum pergerakan, melainkan didominasi oleh kekuatan liberal yang mengusung ide liberalisasi politik dan ekonomi. Selanjutnya ada perubahan sistem politik. Nah, perubahan sistem dan politik pemerintahan terjadi
pergantian kepemimpinan elit politik di Indonesia dan sistem perpolitikan di Indonesia. Berubahnya menuju demokrasi ditandai dengan diselenggarakannya pemilu yang berlangsung pertama kali pada saat ini. Nah, terjadi perubahan konsep pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan diperlakukannya otonomi daerah. Selanjutnya ada dampak pada pendidikan, maksudnya dampak politik ini kepada pendidikan. Nah, perubahan sistem politik dan pemerintahan ini ikut mendorong perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi terdampak dari politik ini juga ikut mendorong adanya perubahan kurikulum di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Krisis moneter 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan nilai rupiah, melemah hingga 8.000 sampai 9.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi perekonomian sendiri memburuk dan kesejahteraan rakyat menurun. Banyak investor asing menarik modal keluar karena dinilai Indonesia tidak aman dan kurang menarik untuk berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan pendapatan per kapita cenderung memburuk sejak 1997. Selanjutnya dampaknya pada pendidikan. Kondisi perekonomian yang memburuk ini berdampak pada sistem pendidikan yang tidak berjalan dengan baik dan Indonesia mulai bangkit dari krisis ekonomi tersebut setelah tahun 1997. Selanjutnya ada kondisi sosial yang juga mendasari adanya kurikulum reformasi pada 2004 di sini. Yang pertama ada tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kurikulum 1994 yang kemudian diubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwasanya materi kurikulum ini dianggap ketinggalan zaman dan terlalu berorientasi hafalan dan kurang mendorong kreativitas. Ada juga yang berpendapat bahwa metode pembelajaran ini kurang variatif sehingga penilaian hanya berdasarkan ujian tertulis dan lulusan dari kurikulum ini dinilai kurang kompeten dan kurang siap untuk kerja dan kurang layak untuk kerja. Masyarakat menuntut kurikulum baru yang lebih relevan dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan tersebut oleh pemerintah kemudian mengganti kurikulum 1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi ini atau KBK yang lebih menekankan pencapaian kompetensi siswa. Kondisi sosial ini juga menaikkan harapan perbaikan mutu, sehingga dengan adanya perubahan kurikulum ini, masyarakat lebih merasa memiliki harapan yang cerah untuk kedepannya, dengan mengandalkan adanya perubahan yang lebih baik dalam konteks pendidikan dan pendidikan pada masa itu. Implementasi. Peran guru dan sekolah dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Sekolah dan guru berperan mengembangkan kurikulum menjadi silabus sebagai acuan kegiatan pembelajaran. Silabus harus sistematis untuk mencapai kompetensi keberhasilan KBK. Ditentukan peran guru kepada sekolah, penilai, orang tua, dan masyarakat. Guru berperan membimbing agar pembelajaran terkait kegiatan aktif siswa tidak hanya menyampaikan materi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan. Guru memperhatikan perbedaan individu siswa. Dan di sini guru juga menciptakan motivasi belajar dengan menunjukkan penggunaan materi dan membuat pelajaran menarik. Peran guru dalam KBK di sini juga melakukan persepsi, eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, membentuk sikap siswa dan penilaian formatif. Terdapat beberapa kendala dan solusi. Saya mencontohkan satu kendala di sini. Satu kendala itu contohnya adalah
kendala penyesuaian metode mengajar guru. Guru yang sebelumnya, pada era sebelumnya terbiasa mengajar dengan metode lama, sehingga bagi guru sulit beradaptasi dengan tuntutan metode pembelajaran baru di era KBK di sini. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan workshop rutin untuk guru. Jadi guru akan lebih terbiasa dengan era-era di zaman KBK tersebut. Setelah itu ada evaluasi implementasi. Evaluasi KBK menekankan hasil dan proses belajar. Di sini sudah rangkuman dari semua materi di sini, yaitu merupakan evaluasi implementasi. Menekankan hasil dan proses belajar evaluasi. Menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikimotorik. Bentuk penilaian di sini menggunakan tes tulis atau non-tes secara seimbang, formatif, dan sumatif. Tantangan ke depan. Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi pada masa kurikulum KBK ini. Dan pastinya untuk tahun-tahun berikutnya. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa pada era-era selanjutnya perkembangan-perkembangan pendidikan akan terus maju menyesuaikan dengan berjalannya zaman. Namun, kita tidak perlu merasa khawatir karena pada dasarnya tidak ada masalah tanpa jalan keluar dan tidak akan ada kesulitan untuk siapapun yang mau berusaha. Menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sekian dari saya, Fika Hedina. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.